Bab 075. Kau, mau apa kau kemari? Tanya Stefano heran saat melihat Aira yang sedang duduk manis di sana. Tapi ada apa dengan pandangannya? Kenapa Stefano merasa jika Aira tengah memikirkan sesuatu yang entahlah Stefano pun tidak mengerti. Aira pun langsung berdiri dan menghampiri Stefano. Stefano, ya ampun, aku tidak menyangka jika selama ini kau sudah mempunyai anak. Aku juga tidak menyangka jika kau menjadi simpanan perempuan ini. Tunjuk Aira pada Alana. Oh astaga, jika kau butuh uang dan juga butuh seorang anak, kau hanya tinggal mengatakannya saja padaku. Aku akan memberikannya padamu. Kau jahat sekali. Ucap Aira dengan sangat sedih. Kau ini bicara apa? Tanya Stefano heran. Alana yang merasa heran pun berbisik pada anak angkatnya. Ada apa dengan gadis ini? Apa dia mabuk solar? Tanya Alana. Stefano semakin dibuat bingung oleh ucapan Alana yang di luar fikri itu. Sejak kapan ada manusia mabuk solar? Jika begitu ada kemungkinan Stefano bahan bakar akan naik. Stefano, tinggalkan saja perempuan ini dan menikahlah denganku. Aku akan memberikan anak yang banyak untukmu. Ucap Aira sedih. Fix, bocah ini tadi memakan sayur kecubung. Alana geleng-geleng kepala melihat Aira yang sedang merajuk pada Stefano, apalagi saat ini ia terus saja menarik-narik jas yang dipakai oleh Stefano. Terlihat seperti anak kecil yang merengek minta jajan. Astaga, kau ini bicara apa? Jangan berisik, kau membuat adikku takut. Ucap Stefano. Mendengar ucapan Stefano, Aira yang hampir menangis pun mengerem air matanya agar tidak keluar. Adik. Iya, dia adikku. Dan perempuan ini ibu angkatku, jawab Stefano. Hah, astaga. Demi kerang ajaib, apa di sini ada lubang cacing Alaska? Aku ingin sekali bersembunyi sebentar saja. 13. Perkenalkan, aku Alana. Aku adalah ibu dari calon simpananmu. Maksudku, aku adalah ibu dari calon suamimu. Ucap Alana, sambil tersenyum berharap ginjal Aira tidak menggelinding kemana-mana. Stefano mendelik sebal pada ibunya ini. Ia kesal saat Alana mengatakan jika ia adalah calon suami dari Aira. Bisa-bisanya ia berkata seperti itu. Aira adalah anak seorang pengusaha terhormat. Marvin adalah pemilik dari perusahaan Kejora Group. Dia tidak mungkin menikahkan putrinya yang begitu istimewa dengan seorang seperti Stefano, yang hanya anak tanpa nasab. Yang tak memiliki hak apapun dari siapapun. Sudahlah kau ini, begitu saja langsung marah. Kemarikan anakku. Jangan terlalu lama menggendongnya, nanti orang-orang mengira kau sudah punya anak. Dan kau jadi bujangan tidak laku. Ucap Alana. Tidak apa-apa kalau Stefano tidak laku, justru aku senang. Karena dengan begitu, aku akan tenang menjaganya, batin Aira. Stefano pun memberikan abian pada Alana, dan mengajak Aira untuk duduk. Alana juga meminta pelayan untuk membawakan minuman dan beberapa camilan untuk Stefano dan juga Aira. Ada apa? Tanya Stefano. Aira pun langsung memberikan tas yang berisi dengan kotak makanan, yang telah dibuat oleh Aira tadi. Aku ingin memberikan makan siang ini untukmu. Tapi tadi kau tidak ada di kantor, jadi aku membawanya kemari. Jawab Aira. Stefano mengambil tas yang berwarna pink cerah itu, saat ini ia merasa jika seperti seorang anak TK saja. Tapi bagaimanapun juga, Stefano bukanlah orang yang tidak mengstefanoi usaha orang lain. Jadi, ia tetap mengambil kotak makan itu dan mengucapkan terima kasih padanya. Terima kasih, ucap Stefano. Sama-sama, ayo makanlah masakan pertamaku. Apa?
Masakan pertama. Tanya Stefano, perasaannya mulai tidak enak, ini adalah masakan pertama dari orang aneh. Apakah rasanya juga akan aneh, pikir Stefano. Kepalanya mendadak gatal tak gatal, juga lehernya yang mulai meremang. Belum lagi lidah dan juga ususnya kini terasa mengkerut, mereka sedang pasang kuda-kuda. Takut jika makanan yang dibuat oleh Aira akan membuat seluruh organ tubuh Stefano menjerit. Iya, hampir seharian aku membuatnya. Jadi, kau harus memakannya. Ucap Aira begitu bersemangat. Aku makan nanti saja. Ya, lebih baik Stefano memakannya nanti saja saat makhluk bikini bottom ini sudah pulang. Karena jika rasanya tidak enak, Stefano tinggal melepehnya makanan itu. Tidak mau, aku ingin melihat bagaimana ekspresimu saat memakan makanan yang aku sajikan dengan penuh cinta dan juga kasih sayang itu. Rasanya pasti sangat aneh. Ucap Stefano. Aneh bagaimana? Rasanya pasti enak, ayo makan. Kalau perlu aku suapi saja. Tidak mau, aku makan sendiri saja. Stefano pun akhirnya membuka makanan itu dan akan memakannya. Perasaannya semakin tidak nyaman, tapi apa boleh buat. Saat pertama kali kotak itu dibuka, pemandangan aneh sudah menyambut penglihatan Stefano. Di mana? Nasi. 14. Itu dihias menjadi sebuah bentuk wajah yang entah wajah siapa yang Aira ukir. Karena bentuknya jelek sekali. Mirip sekali dengan wajahmu kan? Ucapan Aira membuat otak Stefano berdenyut. Apa dia bilang? Mirip denganku. Bentuknya jelek sekali. Apanya yang mirip? Stefano sungguh tidak terima dengan ucapan Aira itu. Ia sangat tampan, tapi makanan itu. Ah sudahlah, bentuknya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Entah itu seperti Stefano Konoha, ataukah Stefano Bikini Bottom. Atau mungkin mirip orang-orang dari negeri Avatar. Bentuknya sangat lucu, persis kau yang sangat lucu. Aira berkata dengan wajah gemas, ia terlihat sangat bangga dengan karyanya yang aneh ini. Oh astaga, coba kau perhatikan lagi bagaimana bentuk dari makanan ini. Ucap Stefano sebal. Tampan, lucu dan sangat estetik. Apa? Cukup sudah? Gadis ini sepertinya memang senang memfitnah diri sendiri. Baiklah kalau begitu akan Stefano luruskan bagaimana bentuk dari makanan yang Aira hidangkan untuknya. Coba kau perhatikan baik-baik, bagaimana wajahku dan bentuk makanan ini. Sama sekali tidak mirip. Lubang hidungku tidak sebesar itu. Ingin sekali Stefano menelan gadis kecil di hadapannya ini. Oh itu karena aku bingung tadi harus membuat hidungmu dari apa. Jadi, aku buat saja dengan dia buah telur puyuh. Jawabnya santai, lalu ia pun kembali melihat ke arah Stefano. Hei bocah bongsor. Masih beruntung aku membuat hidungmu dengan 2 buah telur puyuh, bukan dengan 2 buah telur ayam. Stefano hanya menggelengkan kepalanya saja, sepertinya akan hanya buang-buang waktu saja bicara dengan Aira. Terserah kau saja, lain kali buatlah yang lebih bagus, bibirku juga tidak setebal itu, kenapa kau harus menggunakan sosis untuk membuat untuk bibirnya? Ketus Stefano, tapi tak urung ia pun menyuapkan makanan yang bentuknya aneh ini. Baru 1 suapan saja, Stefano langsung tersedak dan ingin menyemburkan makanan itu. Kenapa nasinya terasa manis? Tanya Stefano. Karena aku menaruhnya gula, jadi rasanya manis. Sejak kapan memasak nasi menggunakan gula? Kau hidup di era mana? Tanya Stefano gemas, ingin sekali ia menguyel-uyel kepalanya. Aku sedang bereksperimen tadi. Kenapa tidak kau tambahkan bubuk mesiu saja, agar aku meledak sekalian?
Ucap Stefano. Kau ingin membuatku jadi janda sebelum menikah. Apalagi itu, janda sebelum menikah. Sudah jangan bicara lagi, kasihan otakku. Sepertinya mulai kembung gara-gara makan nasi manis ini. Memang rasanya sehancur apa sih? Aira pun langsung memakan nasi yang baru saja dimakan sesuap itu. Oh ya ampun, kenapa rasanya aneh sekali? Jangan dimakan. Ucap Aira langsung menelan paksa nasi itu dan minum air sebanyak-banyaknya. Stefano pun akhirnya tertawa melihat Aira yang terlihat mual dan ingin muntah gara-gara makanan yang barusan dibuat olehnya. Apa kau mau lagi? Jika kau mau aku tidak keberatan untuk menyuapimu. Ucap Stefano di sela-sela tawanya. Tidak mau, rasanya tidak enak. 15. Saat sedang asik tertawa bersama dengan Aira, di rumah itu kini mereka dikejutkan oleh pasangan suami istri yang selalu membuat keributan di mana mereka berada. Siapa lagi kalau bukan Noah dan juga Elisa? Mereka berdua sengaja diundang oleh Alana karena ingin menghilangkan rasa penatnya di saat ada gempuran dari kampung durian runtuh melanda rumahnya. Hei, ada si tuyul rupanya, ujar Noah. Siapa yang kau panggil tuyul? Cucu kesayangannya nenek mulai menampakkan wajah sebal lagi pada jailangkung bermulut pedas itu. Kau? Emangnya siapa lagi yang mirip dengan tuyul selain kau? Ngomong-ngomong, siapa Tinkerbell yang ada di sampingmu itu? Apa dia kekasihmu yang baru? Tanya Noah. Bukan. Jawab Stefano, padahal Aira sangat berharap jika Stefano mengiyakan saja pertanyaan dari Noah itu. Di mana Alana? Tanya Elisa. Aku di sini. Alana pun datang dari belakang sambil menggendong Abian. Hai anak tampan. Elisa langsung menghampiri Alana karena ia merasa sangat gemas dengan bayi gembul itu. Noah, tolong gendong olehmu, aku ingin sekali menciumnya. Boleh kan Alana? Tentu saja, ucap Alana, lalu ia memberikan Abian pada Noah. Abian memang sudah terbiasa dengan teman-teman bundanya jadi ia pun tidak menangis ataupun merengek saat Noah menggendongnya. Ya ampun, apa kau mau menjadi menantuku? Elisa gemas sekali, ia pun mencium pipi gembul milik Abian. Dan bagi itu pun hanya tertawa saja mendengar ucapan dari Elisa. Enak saja, Abian akan jadi menantuku. Ucap Diandra, tiba-tiba saja ibu tiri dari Stefano itu kini berada di belakang mereka. Enak saja, memangnya kau sudah punya anak? Tanya Elisa. Ini, usapnya pada perutnya yang masih rata. Wow, kau hamil? Tanya Alana. Diandra pun mengangguk senang, iya, aku sedang hamil. Jawab Diandra begitu bahagia. Hei tuyul, lihatlah kau akan punya adik baru lagi. Dan kau juga akan mendapatkan bonus keponakan dariku. Ungkap Noah. Mereka semua pun tertawa karena bahagia menyambut kabar baik dari kehamilan Diandra. Mereka juga bahagia karena kehamilan Elisa berjalan dengan lancar. Mereka pun akhirnya berkumpul dan mengobrol di sana sehingga terdengar gelak tawa yang cukup riuh. Akan tetapi suara mereka semua itu terdengar sangat mengganggu bagi Valdi dan juga Amara. Membuat penghuni kampung durian runtuh itu pun keluar dari kamarnya dan melihat orang-orang yang sedang berkumpul di ruang tamu itu. Siapa mereka? Berisik sekali, ucap Amara. Entahlah, mereka semua hanya mengganggu saja, tutur Valdi. Valdi menatap mereka satu persatu akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang ia kenal, kecuali Stefano. Sudahlah, biarkan saja, lebih baik kita beristirahat lagi, aku sangat lelah. Valdi pun kembali mengajak istrinya untuk memasuki kamar. 16. Setelah bercengkrama cukup lama, akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk pulang saja,
terkecuali Stefano yang masih menunggu Andara baru ia akan kembali untuk pulang. Aira juga memutuskan untuk pulang. Hari ini ia sangat bahagia karena sedikit banyaknya ia mengetahui kehidupan Stefano. Ia tidak menyangka jika Stefano memiliki ibu tiri dan ibu angkat yang masih sangat muda dan cantik. Akan tetapi ia masih belum paham, dengan hubungan yang saling berkaitan itu, mungkin nanti ia akan bertanya kepada Stefano dan meminta penjelasannya tentang hubungan mereka yang seperti benang kusut. Di perjalanan pulang, seperti biasa Elisa mengajak Noah untuk makan dulu. Dan ia juga memilih makanan bulat besar yang digemari banyak orang, apalagi kalau bukanlah bakso. Kali ini Noah merasa tidak keberatan, justru ia sangat senang istri yang imut dan senang menggelitik jantungnya ini untuk makan, makanan kesukaannya. "Kau pesan bakso apa?" tanya Elisa. "Bakso urat dengan ekstra bakso cincang, juga kawan-kawan," jawab Noah. Ia sudah tidak sabar membayangkan makanan yang begitu menggugah seleranya. "Kenapa tidak pesan saudaranya sekalian?" jawab Elisa. "Nanti, aku akan memesan tetangganya sekalian supaya kau senang." "Kau sendiri pesan bakso apa?" tanya Noah. "Aku pesan bakso janda, dengan ekstra duda," jawab Elisa. "Apa? Bakso janda? Sejak kapan bakso menjadi janda? Bahkan mereka menikah saja aku tidak tahu," jawab Noah mulai sewot, gara-gara tidak diundang ke acara pernikahan makanan kesukaannya. "Sejak mereka punya anak tapi tidak punya suami, lalu karena aku merasa kasihan, aku jadi memesan bakso duda untuk menemaninya." "Astaga, jadi yang kau maksud adalah bakso beranak. Kenapa harus mengatakan kalau bakso itu adalah janda? Kenapa tidak katakan saja kalau itu bakso beranak agar aku mengerti dengan apa yang kau katakan?" Otak Noah kembali dibuat keriting oleh ucapan istrinya ini. "Sesuut, jangan berisik, nanti kedengaran nenek Grandong. Kasihan anak-anak baksonya, nanti diejek anak haram karena mereka tidak punya ayah," ucap Elisa. "Oh ya ampun, kuatkan jantung dan ginjalku, karena aku mempunyai istri langka sepertinya." 17. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga, Andara kini sudah sampai di rumah. Hari ini ia sangat lelah karena banyak sekali pekerjaan yang harus ia selesaikan. Namun, sesampainya di rumah ia malah disambut oleh ocehan tak bermutu dari paman dan juga bibinya itu. Padahal ia sangat lelah dan ingin segera beristirahat, tapi Valdi dan Amara malah mengadu yang tidak-tidak pada Andara tentang Alana. Untung saja dengan sigap Alana langsung mengatasi si Opet dan nenek kebayan itu. "Istrimu itu memang tidak sopan, sudah tahu ada kami tapi ia malah membawa teman-temannya dan membuat keributan di rumah," ucap Valdi. "Itu benar mereka sangat berisik, kami jadi tidak bisa istirahat. Padahal kami sangat lelah, setelah melakukan perjalanan jauh," timpal Amara, ikut-ikutan menyalahkan Alana. "Suamiku juga sedang lelah, apa kalian tidak lihat?" ucap Alana. Tiba-tiba saja ia sedang berdiri tak jauh dari mereka. Entah kapan wanita itu muncul, tapi jujur saja penghuni kampung durian runtuh itu cukup terkejut mendengar suaranya yang cempreng dan merusak gendang telinga. Andara yang sedang memijat keningnya pun langsung tersenyum saat mendengar suara Alana, yang terdengar sangat merdu di telinganya. "Sayang," panggil Andara. Lantas ia pun bangkit dan menghampiri sang istri tercinta. "Mana Abian?" tanyanya. "Dia baru saja tidur, tapi juga nanti dia bangun lagi kalau haus," jawab Alana. "Andara, kami ingin bicara denganmu," ucap Valdi egois. Tak bisakah ia menunggu untuk Andara istirahat sejenak dan sekedar membersihkan tubuhnya yang terasa tak nyaman, setelah beraktivitas seharian. "Nanti saja,"
Om. Aku ingin beristirahat dulu, jawab Andara lalu ia pun merangkul pinggang Alana dan mengajaknya untuk segera pergi ke kamarnya. Sepertinya akan sangat sulit bicara dengan Andara, selama wanita itu terus berada di sampingnya. Amara berkata dengan mimik wajah yang sangat kesal. Kau benar, akan sangat sulit untuk kita mendekati Andara. Jika wanita itu masih ada di sini, akan aku pikirkan bagaimana caranya agar wanita itu pergi dari rumah ini. Valdi menimpali ucapan istrinya. Di kamarnya kini Alana yang sedang mengomel pada Andara, ia duduk di pangkuan Andara sambil membuka pakaian suaminya satu persatu hingga kini ia hanya bertelanjang dada. Kesal. Tentu saja tidak, ia suka jika istrinya sudah agresif seperti ini. Omelannya yang memekakkan telinga itu, anggap saja sebagai bonus penghilang rasa lelahnya.